minum susu kuda liar. Juga bukan karena aku doyan susu asin. Bukan karena aku tidak pernah korupsi seperti wakil-wakil rakyat itu. Kalau aku menjadi wakil rakyat, barangkali aku lebih korup dari mereka. Kalau aku menjadi pejabat, barangkali aku lebih jahat dari mereka. Kalau aku menjadi orang yang berkuasa, barangkali aku lebih kejam dari mereka. Aku sehat seperti sekarang karena aku tidak mempunyai apa-apa. Aku hanya mempunyai sebuah kursi tua tempat aku duduk setiap hari menyaksikan kehidupan. Dan karena aku tidak mempunyai apa-apa, aku tidak pernah takut kepada apa-apa. Karena aku tidak takut kepada apa-apa, aku tidak pernah sedih. Aku selalu gembira, aku selalu enteng, aku selalu merasa senang. Hanya satu yang kupunyai, aku pernah ikut berjuang untuk mendirikan negara ini. Itu kenang-kenangan yang luar biasa. Sehingga setiap hari kalau ada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan, aku selalu duduk di sini dan mendengarkan radio. Bagaimana orang-orang menyanyi di sepanjang jalan, bagaimana orang-orang berteriak, bagaimana bendera itu dikibarkan. Aku selalu terharu, aku ingat kepada kawan-kawanku. Ada yang sudah mati, ada yang jadi penjahat sekarang, ada jadi tetangga, ada jadi pencuri, ada juga yang jadi hantu. Tapi tiba-tiba cucuku yang masih SD datang dan bertanya, "Kek," meskipun masih segar begini, aku kakek. "Kek, aku boleh menanyakan sesuatu, Kek?" "Menanyakan apa?" "Pokoknya bertanya, Kek." "Oh, tentu saja boleh. Tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan. Tapi kakek jangan marah." "Ngapain marah? Apa yang ingin kamu tanyakan?" "Begini, Kek. Ini tidak masuk dalam skenario. Begini, Kek. Apakah, tapi kakek jangan marah." "Tidak, tanyakan saja kenapa." "Begini, Kek. Aku ingin menanyakan apakah, ayo katakan apa, apakah kita betul sudah merdeka?" "Apa? Apa? Apakah kita betul sudah merdeka?" "Apa? Apakah kita betul sudah merdeka?" Yang saya popokin, yang sering memberakin saya, nanya sesuatu yang gila. Jangan-jangan ini hantunya. Saya pandangi matanya. "Kamu ingin nanyakan apakah kita sudah merdeka?" "Iya." "Kenapa kamu menanyakan itu?" "Karena aku baca di koran, Kek." "Apa yang kamu baca?" "Koran-koran selalu menanyakan apakah kita sudah merdeka." "Kenapa dia menanyakan begitu?" "Sebab, Kek, kalau kita sudah merdeka, kenapa kita masih miskin, Kek? Kalau kita sudah merdeka, kenapa kita masih bayar uang sekolah, Kek? Kalau kita sudah merdeka, kenapa ada yang naik mobil dan ada yang, apa ini? Ada yang keinjak tai, Kek." "Maksudmu apa?" "Ya kalau kita merdeka, tentunya kita harus bebas dan kaya bersama-sama, senang bersama-sama. Kan kita sudah merdeka." Waktu itu saya lupa ini cucu saya. Saya lupa ada setetes darahku di dalam darahnya. Saya dekati dia. "Dengerin, Agus, apa kamu tidak pernah diceritakan di sekolah oleh guru-guru kamu bahwa kita sudah merdeka?"
Sudah dikatakan. Terus, tapi kenapa kita masih menderita? Kenapa kita masih miskin? Kenapa kita tidak semuanya naik kapal terbang seperti orang lain? Saya marah sekali. Saya benar-benar lupa itu cucu saya. Agus, dengarkan, katakan kepada guru-guru kamu kalau mereka masih menyebut dirinya guru. Pada tanggal 17 Agustus 1945, semua orang masih mendengar suaranya. Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan kita. Dan sejak itu, kemudian kita merdeka. Meskipun bendera ini lepas. Meskipun bendera ini robek, meskipun bendera ini bulukan, meskipun kamu miskin, tapi kita sudah merdeka. Benar, kita sudah merdeka. Agus, aku masih ingat bagaimana aku bertempur, bagaimana aku melawan mereka itu, bagaimana aku mengangkat senjata masuk ke dalam rimba dan kemudian tertembak. Aku keluar dan kemudian aku terpincang-pincang. Sampai sekarang ini aku tak sanggup melangkah dengan kedua kakiku untuk kemerdekaan itu. Itulah buktinya bahwa kita sudah pernah memperjuangkan kemerdekaan. Katakan kepada guru-guru kamu itu, jangan cuma ngomong, tapi suruh mereka untuk mengatakan kepada kamu bahwa kita sudah merdeka. Ya tapi kenapa kalau kita sudah merdeka kita masih miskin? Kalau kita merdeka tidak berarti bahwa kita sama sekali akan bebas dari kemiskinan. Agus, kalau kita merdeka berarti kita akan sendirian di atas dunia ini, tidak lagi disuapi. Kalau kita merdeka, kita akan berjalan sendirian. Kalau kita jatuh, kita bangun sendirian. Kalau kita sakit, kita bangun sendirian. Dan kalau kita ingin kaya, kita harus berusaha sendirian. Dan kalau kau ingin berbahagia, ingin naik mobil, ingin apa saja, kamu harus bekerja. Itu artinya kemerdekaan. Mengerti? Nanti lupa. Ulangi ya, diulangi. Kalau kita merdeka, maka kita berarti harus memperjuangkan sendiri apa yang ia inginkan. Mengerti? Bagus. Tidak. Hah? Mengerti? Tidak. Nah, kalau kamu berani bilang tidak, artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang-orang yang merdeka. Kalau cepat tepuk tangannya dulu. Hanya orang-orang yang merdeka yang bisa mengatakan tidak. Orang yang tidak merdeka tidak akan berani mengatakan tidak. Tepuk tangan boleh. Sebagai kakeknya, saya mengerti itu. Oke, Agus, aku tahu kau bukan anak-anak ketiga seperti aku kecil dulu. Kau orang lain yang tidak aku kenal. Akan aku ceritakan kepada kamu sebuah kisah sekarang. Apa itu kemerdekaan? Dengarkan baik-baik. Biasanya ada bayangan saya di situ. Mana nih lampunya buat terang banget. Matiin dong. Itu lampunya nyalain. Ya. Bim Salabim. Bim Salabim. Mati. Mati. Hidup. Persis seperti kata Donato tadi. Di belakang mati. Set.